Shalom Aleichem Besem Yeshua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini saya akan menjawab WA pertanyaan dari Pak Kodir ya. Pak Kodir di Tangerang. Pak Kodir di Tangerang ini nanya begini, Pak Pendeta Henry Tan, apakah Bapak bisa membantah bahwa Yesus itu hanya mati suri? Ya, saudara-saudara ya. Mati suri. Yesus itu nggak mati, Pak. Hanya mati suri. Ya. Saudara-saudara, Pak Kodir di Tangerang ya. Saudara, pengertian mati suri secara gampang ya. Secara gampang adalah sebenarnya sudah mati, jantung sudah tidak berdetak, nafas sudah tidak tarik nafas gitu ya, sudah nggak ada nafasnya, jantungnya juga sudah berhenti. Tapi nanti hidup lagi, ya. Udah pernah mati sebentar aja ya, mungkin, tapi hitungannya nggak bisa lama, hitungannya hanya dalam hitungan menit, ya, atau beberapa menit saja. Mungkin 4-5 menit begitulah, 10 menit begitu. Tidak bisa udah sehari kok mati suri, itu enggak ya. Itu secara medis begitu pengertian mudahnya ya. Lalu apakah benar bahwa Yesus itu mati suri? Karena Pak Kodir ini membuat statement antara lain karena Yesus itu 2 kali teriak Eli Eli lama sabachtani. Jadi ceritanya Eli Eli lama sabachtani, terus diem. Gini ya, terus anggap aja diem. Pada nunggu dong. Mati apa? Gimana itu? Mati apa enggak itu? Ya. Terus beberapa menit kemudian, Eli Eli lama sabachtani. Lalu klek, mati beneran ya. Lalu dianggap yang pertama itu mati suri ya. Bahkan mati benerannya pun juga dianggap mati suri ya. Karena nanti dia nemuin orang dalam rupa yang lain gitu ya. Itu alasan dari Pak Kodir di Tangerang. Baik, kita melihat ya, apakah benar ada kemungkinan Yesus itu mati suri ya. Kalau kita membaca dari Matius 27 ya, ayat 46 sampai 50. Matius 27 ayat 46 sampai 50. Silahkan Bapak Ibu Saudara baca, saya akan menjelaskan secara sederhana saja bahwa Yesus teriak-teriak Eli Eli lama sabachtani. Perhatikan ini. Lalu itu prajurit-prajurit ngambil, disebutnya di situ bunga ya, atau bunga karang atau buluh atau apa gitu ya. Terus dicelupkan dalam anggur asam. Karena di tempat lain juga Yesus ngomong aku haus ya. Lalu dikasih minum anggur asam itu ya. Ya, dikasih minum anggur asam. Terus ada jeda sebentar. Nanti barulah dia teriak Eli Eli lama sabachtani yang kedua kalinya, lalu menyerahkan nyawanya. Itu yang ditulis di Alkitab. Jadi teriakan Eli Eli lama sabachtani yang pertama bukan langsung klek diem gitu, enggak ya. Eli Eli lama sabachtani, dikasih minum gitu. Terus sebentar, terus teriak lagi. Berarti nggak ada jeda mati, nggak ada ya. Beda dengan kalau misalnya Eli Eli lama sabachtani yang pertama, terus dia klek mati suri dulu, terus gini lagi Eli Eli lama sabachtani, terus mati beneran ya. Ya, itu yang dicatat Alkitab. Karena yang ngomong yang pertama terus dikasih anggur asam. Ngomong-ngomong, Eli Eli lama sabachtani, ada yang tahu nggak itu manggil-manggil siapa? Allahku, Allahku, Allah Bapa. Salah ya. Yang mau meninggalkan dari tubuh Yesus siapa? Roh Kudus. Sebenarnya Yesus tuh ngomong gini, Roh Kudus, Roh Kudus, kenapa engkau meninggalkan aku? Sebab yang ada di dalam diri Yesus adalah Roh Kudus. Apakah Roh Kudus itu Allah? Betul. Berapa? Efesus 4 ayat 30 ya. Efesus 4 ayat 30 kan Roh Kudus Allah ya.
Jadi Yesus ngomong, Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu Roh Kudus ini meninggalkan Yesus, maka matilah Yesus. Kalau Roh Kudus tidak meninggalkan Yesus, Yesus nggak bisa mati. Walaupun Anda tusuk, walaupun Anda salib, nggak akan mati. Ya. Jadi valid Pak Kodir di Tangerang. Yesus memang teriak 2 kali, teriak Eli Eli lama sabatani, tapi tidak berarti bahwa terjadi mati suri di situ, karena teriakan yang pertama dikasih anggur asam ya, kemudian barulah teriak kedua, barulah mati. Alkitab mencatat mati menyerahkan nyawanya. Kalau Bapak menafsir tidak, ya kan Bapak bukan orang Kristen. Kalau Bapak menafsirnya, kalau Bapak mengimaninya sama dengan kami, Bapak udah jadi Kristen. Iya benar juga. Sebenarnya di Alkitab ada nggak sih mati suri? Ya. Ada 1, 2, 3, ada catatan lain ya. Contoh misalnya mayat yang nyentuh tulang Elisa hidup lagi di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 21 itu nggak mati suri. Udah diusung mau ke kuburan, di bawah itu ada kuburannya Elisa, terus mungkin kepleset gitu, mayatnya jatuh kena tulang Elisa, mayatnya bangkit lagi, langsung lari ya. Ya itu pasti bukan mati suri, karena itu sudah lama digotong-gotong ya. Contoh lagi, Yesus membangkitkan mayat ya, usungan mayat, lagi diusung mayat, anak janda di Nain di dalam Lukas 7 ayat 14 sampai 15 ini juga sudah mati. Nggak mungkin mati suri, karena udah mungkin dari pagi udah itu terus sedang mau diusung ke kuburan. Kemudian contoh Yesus membangkitkan Lazarus di dalam Yohanes 11 ayat 39 sampai 43, ini malah Lazarus ditulis sudah 4 hari mati, jadi itu bukan mati suri. Petrus membangkitkan Tabita atau Dorcas, ini juga sudah cukup lama ya toh. Setidak-tidaknya mungkin 1 hari ya toh. Tidak baru beberapa menit, jadi ini tidak bisa disebut mati suri di dalam Kisah 9 ayat 40 sampai 41. Ada 2 catatan Alkitab yang memungkinkan disebut mati suri. Yang pertama, Elia menghidupkan anak janda Safrat. 1 Raja-Raja 17 ayat 21 sampai 22. Ini anak janda itu mati gitu. Terus Safrat itu ngomong gampangnya begini. Elia abdi Allah, apakah engkau datang ke sini cuman membuat saya sedih, bikin duka cita? Ini anakku mati gitu ya. Terus Elia bilang gini, sini bawa anakmu tak pangku. Terus digotong sama Elia di satu kamar terpisah gitu. Terus Elia mendekap dia dan akhirnya anak ini hidup lagi. Ini kemungkinan besar bisa disebut mati suri. Hanya beberapa menit anaknya janda Safrat ini meninggal, mati, terus sama Elia didoain, didekap, hidup lagi. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 21-22. Ada catatan yang kemungkinan juga mati suri. Ceritanya Paulus sedang khotbah, lalu Eutikus ini di jendela ketiduran gini ya. Paulusnya ngomongnya khotbahnya membosankan kali. Lama khotbah ketiduran, jatuh ya dari jendela lantai atas. Mungkin 2 lantai begitu. Jatuh bluk, langsung mati di bawah. Paulus buru-buru turun ke bawah, lalu didekap, hidup lagi. Ini memungkinkan mati suri, gitu. Jadi ada 2 catatan Alkitab yang memungkinkan mati suri, yaitu Elia menghidupkan anak janda Safrat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 21 sampai 22, dan Paulus membangkitkan atau menghidupkan Eutikus di dalam Kisah 20 ayat 9 sampai 12. Nah, yang lainnya itu tidak ada catatan yang memungkinkan mati suri, yang lainnya itu mati biasa. Contoh mayat yang kena tulang Elisa, kemudian Yesus membangkitkan ada anak janda di Nain itu yang udah diusung itu, kemudian Yesus membangkitkan Lazarus, kemudian Petrus membangkitkan Tabita Dorcas ya. Dan Yesus tidak ada istilah mati suri, karena Alkitab mencatat mati beneran ya. Memang 2 kali mengucapkan Eli Eli lama sabachthani, yang tak lain dan tak bukan Roh Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku ya. Baik Pak
Pak Kodir di Tangerang ya, padat, singkat, dan clear. Saya sudah menjelaskan bahwa tidak benar Yesus itu mati suri. Tidak benar, Pak, ya. Pendapat yang mengatakan Yesus hanya mati suri, yaitu kan klaimnya Bapak. Ayat-ayat Alkitab menunjukkan Yesus benar-benar mati, nanti dikubur, lalu bangkit beneran, lalu naik ke surga benar dan menjadi Allah yang benar itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Shalom alaihim bisem Yeshua HaMashiach. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Pak Kodir, kita Indonesia, kita Pancasila. Toleransi itu harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Terima kasih Bapak sudah nanya dan kami sudah menjawab. Kebenaran boleh dinyatakan ya Pak ya. Kita tetap bisa bersahabat. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta, BPS. Haleluya, amin.